Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tanpa disadari, pada tahun-tahun ini, era-era seperti ini banyak sekali manusia yang kehidupannya itu digerakkan oleh gairah untuk dihargai, dihormati, dinilai baik oleh lingkungan sekitarnya. Bahkan kalau bisa berada sampai pada taraf mendapatkan pujian dan sanjungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, gairah ini sudah melekat kuat, bahkan nyaris tidak bisa dilepaskan ketika seseorang sungguh-sungguh memang sejak awal menikmati hidup dalam gairah, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin disanjung. Pada akhirnya, gairah inilah yang akan mendorong menjadi motor bagi seseorang menjalani kehidupannya, mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupannya, secara khusus soal gaya hidup. Saya mau bertanya, berapa banyak dari kita yang sampai saat ini masih terus mengejar gaya hidup yang tinggi, padahal kemampuan kita jauh di bawah gaya hidup itu? Berapa banyak? Berapa banyak anak muda yang mengejar memakai brand-brand ternama, baik itu sebagai pakaian, sebagai tas, sebagai kendaraan, hanya untuk terlihat sangat baik, hanya untuk terlihat layak untuk dihargai dan dihormati dan dipandang oleh lingkungan sekitar. Berapa banyak dari kita yang berlomba-lomba beli sepeda, bukan ingin hidup sehat, bukan ingin belajar pola hidup yang sehat, tapi supaya punya gaya hidup yang baik. Berapa banyak dari kita yang berlomba-lomba ingin ikut kripto, saham, dan sebagainya macamnya investasi, bukan ingin belajar mengelola keuangan dengan lebih bijak, tapi karena hanya ingin mendapatkan keuntungan yang besar dan ikut-ikutan arus dunia. Berapa banyak dari kita yang terjebak dalam mengejar hidup yang mewah dan serakah daripada meneladani Kristus yang hidupnya penuh kesederhanaan. Ibu saudara, hari ini dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bahkan dalam salah satu bagian dari doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan setiap kita untuk berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam kekristenan kita semua diajarkan untuk hidup dalam kesederhanaan, simplicity. Apa itu hidup dalam kesederhanaan? Wujud hidup dalam kesederhanaan adalah rasa cukup. Artinya orang yang hidup dalam kesederhanaan, orang yang hidup dalam simplicity adalah orang yang betul-betul mengerti arti kata cukup. Fokus orang yang hidup dalam kesederhanaan adalah hal yang kekal. Dalam salah satu khotbahnya di Bukit, Tuhan Yesus pernah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Bukan segala sesuatu yang kita inginkan untuk mengejar kesenangan dunia, Bapak Ibu Saudara, tapi segala sesuatu yang kita butuhkan. Fokusnya mengejar kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah, hal yang kekal. Lalu goal dari hidup kesederhanaan, hidup di dalam kesederhanaan adalah memuliakan Allah. Inilah hidup dalam kesederhanaan yang Tuhan Yesus ingin setiap kita hidupi. Alih-alih mengejar apa yang dikejar oleh dunia, Tuhan Yesus meminta kita hidup di dalam rasa cukup. Lalu pertanyaannya bagi kita semua, bagaimana caranya mengupayakan hidup di dalam kesederhanaan? Apakah ini artinya kita harus membuang semua barang-barang kita yang mewah? Apakah ini artinya kita harus mengubur dalam-dalam semua keinginan kita untuk memiliki sesuatu? Tidak. Tapi saya mencatat setidaknya ada 3 hal yang bisa kita upayakan mulai dari sekarang untuk hidup dalam kesederhanaan. Yang pertama, menyadari bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu yang kita miliki dan yang bahkan tidak kita miliki.
Semuanya adalah punyanya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua hanya pengelola. Kita stewardship, pengelola. Kita bukan pemilik. Yang kedua, mengupayakan untuk selalu memiliki hati yang penuh ucapan syukur. Bersyukurlah senantiasa, demikianlah firman Tuhan. Maka hari ini ketika kita bangun dari tidur kita, hari ini ketika kita hendak tidur, jangan lupa mengucap syukur. Sebab semua yang kita miliki adalah bukti kasih dan anugerah Tuhan. Dan yang terakhir, yuk kita sama-sama belajar membedakan mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Kalau kita terus memberikan diri kita memenuhi apa yang menjadi keinginan kita, kita tidak akan pernah merasa cukup. Tapi ketika kita terus belajar untuk melihat ini adalah kebutuhan, maka kata cukup dan ucapan syukur akan mengalir dengan begitu saja. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, sejatinya kesederhanaan itu dimulai dari sikap hati kita yang tidak mencari hormat, pujian, sanjungan dari manusia, dari dunia. Tapi justru sikap hati yang mencari hormat dan kesukaan dari Allah Bapa kita yang ada di surga. Selamat hidup di dalam kesederhanaan. Kiranya Kristus terus menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.